Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aina Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Masih bersama saya Endah Wuryanningrum dalam edukasi gizi dan kesehatan. Meski kasus COVID sudah menurun di Indonesia, tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dukung dan sukseskan program vaksinasi COVID-19. Tetap patuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan baik menggunakan air mengalir maupun dengan hand sanitizer. Menjaga jarak aman minimal 1 meter. Menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah membatasi mobilitas. Pada part 3 Aina Channel kali ini masih membahas tentang 4 pilar pengelolaan diabetes mellitus. Saya ingatkan kembali, 4 pilar pengelolaan diabetes mellitus ini terdiri dari: pertama adalah edukasi dan pengetahuan tentang penyakit diabetes mellitus. Dalam part 1 Aina Channel ya, ada pengertian diabetes mellitus, gejala umum dan gejala tambahan, dan juga ada penjelasan tentang pemeriksaan kadar gula darah. Pilar yang kedua yakni pola makan dan pengaturan diet diabetes mellitus. Dalam part 2 Aina Channel juga ya. Dalam part 2 Aina Channel itu dijelaskan tentang prinsip pola makan dan juga pengaturan diet diabetes mellitus. Jangan lupa ikuti dan simak di Aina Channel ya. Nah, untuk penjelasan kali ini di part 3 ini saya akan menjelaskan tentang pilar yang ketiga, yakni aktivitas fisik dan olahraga. Olahraga atau aktivitas fisik adalah kegiatan penting yang harus dilakukan oleh setiap manusia agar sehat. Bagi penderita diabetes mellitus, olahraga dan aktivitas fisik sangat baik untuk mengendalikan kadar gula darah. Selain itu, manfaat olahraga dan aktivitas fisik bagi penderita diabetes mellitus antara lain: yang pertama adalah olahraga dan aktivitas fisik menjadi bagian penting dalam pola hidup sehat diabetes mellitus untuk membantu mengendalikan kadar gula darah dan juga menurunkan kadar lemak darah. Manfaat yang kedua adalah saat otot berkontraksi selama berolahraga akan merangsang mekanisme penggunaan gula dalam darah atau glukosa. Nah, mekanisme ini yang akan membantu sel-sel tubuh untuk mengambil glukosa lebih dan menggunakan sebagai energi. Inilah yang dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Manfaat yang ketiga adalah menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat atau yang biasa disebut dengan LDL, dan meningkatkan kolesterol baik atau yang biasa disebut HDL. Manfaat olahraga ini dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Aktivitas fisik juga membantu diabetesi untuk menurunkan berat badan atau menjaga berat tubuh ideal, terutama untuk orang yang memiliki diabetes tipe 2. Manfaat olahraga dan aktivitas fisik yang kelima adalah dapat mencegah berbagai jenis komplikasi diabetes yang berbahaya. Olahraga dan aktivitas fisik juga dapat menurunkan tingkat stres loh. Karena orang yang biasanya suka berolahraga biasanya memiliki
mood yang lebih baik, dan juga bahagia. Nah, apa saja jenis olahraga yang baik untuk penderita diabetes mellitus? Beberapa jenis olahraga yang baik untuk diabetes diantaranya adalah jalan sehat atau jalan cepat. Jalan sehat atau jalan cepat ini merupakan salah satu bentuk latihan aerobik yang berguna untuk meningkatkan denyut jantung, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Berjalan menanjak atau hiking selama 3 km per jam dapat membakar 240 kalori dalam 1 jamnya. Atau berjalan santai saja, kita dapat membakar 100 kalori per jamnya. Jenis olahraga berikutnya adalah senam diabetes. Senam diabetes ini dapat membantu melancarkan sirkulasi darah pada diabetes karena gerakan senam diabetes bertujuan untuk meregangkan sekaligus meringankan otot dan sendi. Olahraga selanjutnya adalah yoga. Yoga adalah menggabungkan gerakan tubuh yang membangun kelenturan, kekuatan, dan keseimbangan. Bentuk latihan fisik dalam yoga membantu diabetes dalam mengurangi stres, memperbaiki fungsi saraf, melawan resistensi insulin, dan juga menjaga kadar gula darah. Bersepeda. Bersepeda juga bentuk latihan aerobik yang dapat dilakukan bagi diabetes. Dengan bersepeda, kita dapat menguatkan jantung dan meningkatkan fungsi paru. Selain dapat menguatkan jantung dan meningkatkan fungsi paru, bersepeda juga dapat meningkatkan aliran darah ke kaki dan membakar kalori untuk menjaga berat badan diabetes. Namun, untuk menghindari terjatuh dan cedera ataupun cuaca yang tidak mendukung, bagi diabetes sebaiknya olahraga bersepeda ini dilakukan dengan menggunakan sepeda statis. Latihan angkat beban. Latihan angkat beban ini bisa juga dilakukan bagi diabetes, asalkan sudah mendapatkan izin dari dokter. Pada latihan angkat beban ini dapat meningkatkan massa otot sehingga lebih mudah mengendalikan gula darah. Selain itu, latihan angkat beban dapat membantu tubuh untuk merespon insulin dengan baik. Olahraga berenang. Berenang juga sangat baik untuk diabetes karena tidak memberikan tekanan pada sendi. Berenang dapat melatih kedua otot tubuh bagian atas dan bawah pada saat yang bersamaan. Renang bermanfaat bagi diabetes yang mengalami gejala kesemutan atau mati rasa pada bagian kaki serta mencegah komplikasi gangguan saraf neuropatik diabetik. Dengan berenang dapat menurunkan kadar kolesterol dan juga dapat membakar 350 sampai 420 kalori per jamnya. Tips bagi diabetes saat berolahraga. Tips yang pertama adalah olahraga dan aktivitas fisik bagi diabetes dimulai secara bertahap. Menurut WHO, lamanya waktu aktivitas fisik dan olahraga bagi orang sehat usia 18 sampai 64 tahun adalah 150 menit per minggu. Secara bertahap, pada diabetes bisa dibagi dalam 3 kali seminggu dengan durasi 30 menit per hari. Tips yang kedua adalah jenis dan intensitas olahraga disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan diabetes. Tips yang ketiga, penderita diabetes perlu menjaga kadar gula darah tetap normal selama olahraga. Inilah sedikit gambaran dari pilar ketiga pengelolaan DM tentang olahraga dan aktivitas fisik. Salam sehat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tunggu edukasi gizi dan kesehatan tentang diabetes bak berikutnya ya, hanya di Aina Channel.